Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Ibu Moti. Baik Ibu, perkenalkan saya Rehan, dokter muda yang akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan sesuai prosedur dan akan menjaga kerahasiaan sesuai kode etik kedokteran. Apakah Ibu bersedia? Ya. Mengatur posisi duduk dengan pasien, kemudian mengatur posisi lampu kepala di kepala, mengatur fokus cahaya lampu kepala. Pada pemeriksaan telinga, mula-mula dilakukan inspeksi telinga luar. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk telinga, tanda-tanda peradangan, tumor, atau sekret yang keluar dari liang telinga. Pengamatan dilakukan pada telinga bagian depan dan belakang. Setelah mengamati bagian-bagian telinga, lakukan palpasi pada telinga apakah ada nyeri tekan, nyeri tarik, atau tanda-tanda pembesaran kelenjar pre dan post aurikuler. Pemeriksaan liang telinga dan membran timpani dilakukan dengan memposisikan liang telinga sedemikian rupa agar diperoleh aksis liang telinga yang sejajar dengan arah pandang mata, sehingga keseluruhan liang telinga sampai permukaan membran timpani dapat terlihat. Posisi ini dapat diperoleh dengan menjepit daun telinga dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah dan menariknya ke arah superior dorsolateral dan mendorong tragus ke anterior dengan menggunakan jari telunjuk. Cara ini dilakukan dengan tangan kanan bila akan memeriksa telinga kiri dan sebaliknya digunakan tangan kiri bila akan memeriksa telinga kanan. Amati liang telinga dengan menggunakan spekulum telinga secara seksama apakah ada stenosis atau atresia meatal, obstruksi yang disebabkan oleh sekret, jaringan ikat, benda asing, serumen obstruran, polip, jaringan granulasi, edema, atau forenkel. Semua sumbatan ini sebaiknya disingkirkan agar membran timpani dapat terlihat jelas. Diamati pula dinding liang telinga ada atau tidaknya laserasi. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung dan sinus paranasalis. Pemeriksaan hidung diawali dengan melakukan inspeksi dan palpasi hidung bagian luar dan daerah sekitarnya. Inspeksi dilakukan dengan mengamati ada tidaknya kelainan bentuk hidung, tanda-tanda infeksi, dan sekret yang keluar dari rongga hidung. Dan palpasi dilakukan dengan penekanan jari-jari telunjuk mulai dari pangkal hidung sampai apeks untuk mengetahui ada tidaknya nyeri, massa tumor, atau tanda-tanda krepitasi. Untuk pemeriksaan rongga hidung dapat dilakukan melalui lubang hidung yang disebut dengan rinoskopi anterior dan yang melalui rongga mulut dengan menggunakan cermin nasofaring yang disebut dengan rinoskopi posterior. Rinoskopi anterior dilakukan dengan menggunakan spekulum hidung yang disesuaikan dengan besar lubang hidung. Spekulum hidung dipegang dengan tangan yang dominan dan jari telunjuk digunakan sebagai fiksasi di sekitar hidung. Lidah spekulum dimasukkan dengan hati-hati dan dalam keadaan tertutup ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung, lidah spekulum dibuka. Jangan memasukkan lidah spekulum terlalu dalam atau membuka lidah spekulum terlalu lebar. Pada saat mengeluarkan lidah spekulum dari rongga hidung, lidah spekulum dirapatkan tetapi tidak terlalu rapat untuk menghindari terjepitnya bulu-bulu hidung. Amati struktur yang terdapat di dalam rongga hidung mulai dari dasar rongga hidung, kongka-kongka, meatus, dan septum nasi. Perhatikan warna dan permukaan mukosa rongga hidung, ada tidaknya massa, benda asing, dan sekret. Struktur yang pertama kali terlihat adalah kongka inferior. Dan apabila ingin melihat kongka medius dan superior, pasien diminta untuk tengadahkan kepala. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior dapat pula dinilai fenomena palatumole, yaitu pergerakan palatumole pada saat pasien diminta untuk mengucapkan huruf I. Pada pemeriksaan rinoskopi posterior, pasien diminta untuk membuka mulut tanpa mengeluarkan lidah. Sepertiga dorsal lidah ditekan dengan menggunakan spata lidah, kemudian cermin nasofaring dimasukkan ke belakang rongga mulut dengan permukaan cermin menghadap ke atas. Perhatikan struktur rongga nasofaring yang terlihat pada cermin. Amati septum nasi bagian belakang, ujung belakang kongka inferior, medius, dan superior. Adenoid pada anak-anak, ada tidak sekret yang mengalir melalui meatus. Perhatikan pula struktur lateral rongga nasofaring seperti ostium tuba, torus tubarius, dan fossa rosemuller. Pada pemeriksaan sinus paranasalis dilakukan inspeksi untuk melihat ada tidaknya pembekakan pada wajah. Pembekakan dan kemerahan pada pipi, kelopak mata bawah menunjukkan kemungkinan adanya sinusitis maksilari akut. Pembekakan pada kelopak mata atas kemungkinan sinusitis frontalis akut.
Nyeri tekan pada pipi dan nyeri ketuk pada gigi bagian atas menunjukkan adanya sinusitis maksilaris. Nyeri tekan pada medial atap orbita menunjukkan adanya sinusitis frontalis dan nyeri tekan di daerah canthus medius menunjukkan adanya kemungkinan sinusitis ethmoidalis. Pemeriksaan tenggorok. Pada pemeriksaan faring, penderita diinstruksikan membuka mulut, kemudian perhatikan struktur di dalam kavum oris mulai dari gigi geligi, palatum, lidah, dan bukal. Lihat ada tidaknya kelainan berupa pembengkakan, hiperemis, massa, atau kelainan kongenital. Lakukan penekanan pada lidah secara lembut dengan sepata lidah dan perhatikan struktur arkus anterior dan posterior, tonsil, dinding dorsal faring, dan deskripsikan kelainan-kelainan yang tampak. Pada pemeriksaan laryngoskop indirect, sambil membuka mulut, instruksikan penderita untuk menjulurkan lidah sejauh mungkin ke depan. Dan setelah dibalut dengan kasa steril, lidah kemudian difiksasi di antara ibu jari dan jari tengah. Kemudian masukkan cermin laring yang sesuai yang sebelumnya telah dilidah-apikan ke dalam orofaring. Arahkan cermin laring ke daerah hipofaring sedemikian rupa hingga tampak struktur di daerah hipofaring. Dan penilaian mobilitas pleca vokalis dapat dilakukan dengan menyuruh penderita mengucapkan huruf I berulang kali.